Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke bab 3 ya. Bab 3 yaitu tentang sistem periodik unsur. Yang pertama mau dibahas itu tentang golongan dan periode. Golongan itu apa sih? Golongan itu menyatakan elektron valensi. Dan golongan itu yang mana nih? Ini golongan nih. Ini yang namanya golongan nih. Ini golongan 1A. Ke bawah itu ini golongan 1A semua. Yang ini golongan 2A semua, yang ini golongan 3A semua, yang ini 4A, 5A, 6A, 7A, 8A gitu. Terus ada golongan B. Mana golongan B nih? Ini 1B, ini 2B, ini 3, 4, 5, 6, 7 dan golongan 8B gitu. Itu yang namanya golongan. Dan periode itu apa? Periode itu menyatakan banyaknya kulit atom dan terdapat 7 periode. Mana aja 7 periode nih? Periode itu ke samping nih. Ini H sama HE itu periode 1. Ini kompleksnya Li ke samping itu periode 2. Na ke samping periode 3. K ke samping periode 4. RB ke samping periode 5, CS ke samping periode 6, dan FR ke samping periode 7. Jadi ada 7 periode gitu ya. Nah tadi golongan itu dibagi menjadi 2. Ada golongan A yaitu golongan utama sama golongan B yaitu golongan transisi gitu. Sekarang gimana sih cara menentukan golongan dan periode? Jika boleh melihat tabel periodik kayak gini sini contohnya Li. Kita cari Li, mana Li? Ini dia Li. Li adanya di golongan, lihat ke atas, golongan 1A, dan dia periode berapa? Dihitung aja dari atas. 1, 2 ada di periode ke-2. Ya udah tulis, berarti golongan 1A dan periode 2. Terus CU, kita cari mana CU ya? CU. Oh ini CU. CU adanya di golongan 1B. Golongan 1B sama periode berapa? Tarik garis ke samping. Oh dia ada di komplek K. Hitung dari atas. 1, 2, 3, 4. Berarti periode 4. Selanjutnya itu BR. BR mana BR? Nih BR. BR itu golongan 7A. Dia periode berapa? Ke samping sini aja. 1, 2, 3, 4. Periode 4 kayak gitu. Itu gampang, masih gampang ya. Terus lanjut ke ini. Nah sekarang penentuan periode kita lanjut ke penentuan periode dan golongan berdasarkan konfigurasi elektron atau nomor atom. Nah sekarang kalau nentuin golongan dia itu beda-beda, ada aturannya ada 4. Aturan yang pertama, kalau terakhirnya sub kulit es berarti dia golongan A langsung. Jadi langsung lihat pangkatnya aja. Kayak gini, Be nomor atomnya kan 4. Masih inget kan? 1S2, 2S2. Berarti lihat yang terakhirnya. Terakhirnya pangkatnya 2 dan sub kulitnya S. Berarti langsung dia golongan 2A. Terus contoh lagi, Na itu 11. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Terakhirnya subkulit S dan pangkatnya adalah 1. Berarti dia golongan 1A. Dah, kita lanjut ke aturan kedua. Aturan kedua itu apa? Kalau terakhirnya subkulit S dan P golongan, maka dia termasuk masih golongan A nih. Nah caranya gimana? Tambahkan pangkat dari subkulit S dan P. Oh tinggal ditambah. Yaudah nih contoh Al. Al terakhirnya 3S2 sama 3P1. Udah pangkatnya tinggal kita tambah deh. 2 tambah 1 sama dengan 3. Berarti Al adanya di golongan 3A. Terus contoh lain P. Dia terakhirnya pangkatnya 2 dan 3. Udah tinggal kita tambah. Berarti P adanya di golongan 5A. Terus gimana kalau terakhirnya subkulitnya S, D, P? Gimana caranya? Caranya maka yang D kita abaikan. Yang ditambah cukup S sama
P, sama kayak yang di atas. Kayak gini contoh GE nomor atomnya 32. Ini Ibu pakai penyingkatan elektron ya, konfigurasi singkat nih. Pakai AR. Kenapa AR? Kenapa nggak pakai KR? Karena di sini 32, KR itu 36, berarti nggak bisa disingkat pakai KR. Disingkatnya harus pakai AR gitu. Udah AR 18, ini 4S2 20. 3D10 30. Ini mintanya 32. Oh, berarti tambahin lagi 4P2 gitu. Udah deh, pangkat S sama P kita tambah. 2 tambah 2 pangkatnya 4. Berarti GE adanya di golongan 4A. Terus contoh lain AS nih, AS. Terakhirnya golongan 2, terakhir 4S2 3D10 4P3. Kita tambah aja deh, 2 tambah 3 pangkat S, pangkatnya S sama pangkatnya P, jadi golongan 5A gitu ya. Nah, ini yang terakhir, aturan yang keempat, yaitu jika terakhirnya subkulit S dan D berarti dia golongan B. Jadi kalau terakhirnya cuma S sama D, dia golongan B. Nah, tapi dia punya aturannya lagi nih. Kalau ketika ditambah hasilnya 3 sampai dengan 7 berarti langsung golongan tersebut. Misal ditambah hasilnya 3 berarti ya jadinya golongan 3B. Ditambah hasilnya 6 berarti jadi golongan 6B. Ditambah hasilnya 7 berarti dia golongan 7B gitu. Nah, tapi kalau hasilnya 8, 9, 10 dia adalah golongan 8B gitu. Misal ditambah hasilnya 9 berarti golongan 8B. Ditambah hasilnya 10 berarti dia golongan 8B. Nah, sekarang kalau hasilnya 11 gimana? Kalau hasilnya 11 berarti golongan 1B, kalau 12 dia berarti golongan 2B. Kayak di sini ada TI. TI itu TI itu 22 ya. TI itu 22. Gimana? TI itu 22, ya udah pakai nih konfigurasi cepat. Pakai AR 18 tambah 4S2 20. 20 3D 2 jadi 22 kan? Pas. Ya udah ditambah S sama D. 2 tambah 2 sama dengan 4. Berarti TI golongan 4B gitu. Terus contoh lain, CR 24 ditambah 4S2 3D 4. 2 tambah 4 adalah 6, berarti dia golongan 6B gitu. Terus CO nih, CO ketika ditambah hasilnya 9. Tadi ingat aturan yang ini. Kalau hasil 8, 9, 10 berarti golongan 8B. Dia hasilnya 9. Berarti langsung golongan 8B gitu. Terus CU hasilnya 11 berarti golongan 1B. ZN dia ditambah hasilnya 12 berarti dia golongan 2B. Gitu ya. Nah, yang terakhir itu periode itu ditentukan dengan melihat kulit terbesar. Kayak di sini contoh ada ZN nih, ada banyak banget. Ini kan konfigurasinya, dia nomor atomnya 30 sampai 3D10. Kita lihat mana kulit yang terbesar. Kulit itu angka yang di depan. Nah, angka yang paling besar adalah angka 4. Ya udah, berarti ZN adanya di periode 4. Tuh ya.